Halo pemirsa, Paula sudah podcast di Densu sama di Deddy Corbuzier. Dari podcast tersebut kita mengetahui bahwa laki-laki yang berinisial NS itu memang diizinkan Baim untuk tinggal di rumahnya. Nah tentunya hubungan Paula dengan orang tersebut seperti layaknya hubungan keluarga. Tapi yang nggak tahu lagi kalau timbul rasa suka atau apalah juga nggak tahu lagi. Karena dari podcastnya Densu bahwa Paula sudah mengganti nama NS itu dengan sebutan nama perempuan di HP-nya. Kenapa bisa begitu? Ataukah mereka ada perasaan atau bagaimana? Ataukah ini sebagai bentuk jebakan dan lain sebagainya? Kita juga nggak tahu ya. Apalagi saat dibutuhkan sebagai saksi, NS ini malah tinggal di luar negeri, tidak hadir sebagai saksi. Kenapa bisa begitu? Apa yang menjadi alasan? Mari kita ungkap di sini. Mengapa NS tinggal di luar negeri dan tidak mau jadi saksi di dalam kasus proses perceraian Baim dengan Paula? Apakah ada yang menyuruhnya untuk meninggalkan Indonesia? Wait, yakin pasti. Jadi memang NS ini dijauhkan agar tidak bisa hadir di perceraian. Tentunya NS ini sebagai saksi kunci pembuka dari Paula ini selingkuh atau tidak. Dari keterangan NS nanti masih tentunya bisa digali lebih dalam lagi. Karena Paula tidak mengakui bahwa dirinya selingkuh. Sama NS ini hanya sebatas curhat saja. Beritanya seperti itu saat diwawancarai di Densu. Nah, mengapa NS ini harus ke luar negeri? Ternyata memang ada yang menyuruh. Jadi dia tidak bisa sebagai saksi, tentunya juga ada kaitannya dengan orang yang menyuruh ini. Kenapa kamu mau disuruh seseorang untuk pergi dari negara Indonesia agar tidak bisa sebagai saksi? Apakah kamu sudah diberi sesuatu? Recovery. Ada simbol kunci. Seperti yang saya bilang tadi. Dia sebagai saksi kunci terhadap Paula. Apakah Paula selingkuh atau tidak? Saksinya di NS ini. Saksi kuncinya di sini. Sayangnya ternyata ada yang menyuruhnya untuk pergi ke luar negeri. Ini ya. Apakah kamu mendapatkan sesuatu dari seseorang? Miracle. Ya. Ada sebuah keajaiban di sini. Sesuatu yang buat NS ini adalah sebuah rezeki, sebuah berkah kayak gitu. Jadi teman-teman, memang ada yang menyuruh NS untuk ke luar negeri agar menghindari dia sebagai saksi di pengadilan. Karena dia adalah saksi kunci terhadap kasusnya Paula dengan Baim ini. Apalagi NS ini kan juga tinggal serumah dengan Baim dan Paula. Dalam prediksi saya beberapa hari dan prediksi terkait dari Baim dengan Paula ini, terdeteksi adanya seseorang yang main belakang juga main cuan. Nah, seseorang ini siapa? Saya tidak bisa menyebutkan inisialnya, tapi demi sebuah kayak persidangan yang bisa dimenangkan, orang ini rela melakukan sesuatu untuk itu. Dan saat ini yang kita tahu, ada humas di pengadilan yang menceritakan melakukan konferensi pers. Apa untungnya untuk humas tersebut sampai konferensi pers? Apa untungnya? Dan menceritakan latar belakang terkait dari perceraian mereka. Jadi yang ada masuknya pihak ketiga, yang Paula sebagai istri yang durhaka dan lain sebagainya.
Sampai dijelaskan seperti itu. Baru pertama kali ini ada sidang pengadilan perceraian yang sampai sedetail itu menceritakan atau mempublikasikan hasil dari persidangan tersebut. Yang pada akhirnya Paula tidak terima dan melaporkan ke Komisi Yudisial. Itu bagus. Andai kata banding, Paula juga harus membersihkan dulu hakim-hakim yang dirasa keberpihakan. Ya dirasa ya, kalau dirasa ini kan masih belum pasti. Yang diduga ada keberpihakan seperti itu. Hakimnya dibersihkan dulu agar tidak terjadi terulang lagi seandainya Paula banding. Tapi hingga saat ini Paula sepertinya belum melakukan banding, hanya saja sudah melaporkan ke Komisi Yudisial agar menindak para hakim yang diduga sudah melanggar kode etik. Karena yang saya baca-baca, yang saya lihat bahwa persidangan perceraian itu adalah persidangan tertutup. Saya ingin mencari tahu untuk NS. Apa alasanmu kamu tinggal di rumah Baim? Kenapa kamu tidak nyewa apartemen atau ngekos ya, atau ngontrak? Kenapa mesti ke rumah Baim? Apakah alasanmu? First person. Ada pembisik teman-teman. Ada pembisik-pembisik atau juga bergaul dengan orang yang salah, yang pada akhirnya dia terpengaruhi dengan bisikan-bisikan tersebut, atau bisa juga hasutan-hasutan tersebut untuk tinggal di rumah Baim. Mengapa begitu? Karena apa? Karena sebagai keluarga. Jadi sudah dianggap sebagai keluarga kayak gitu. Ada family room. Jadi teman-teman, dia tinggal ke rumah Baim juga atas bisikan-bisikan seseorang. Tujuannya apa? Tinggal di rumah Baim tersebut atas bisikan orang itu. Karena ada pikiran-pikiran gelap, ada simbol toks, pikiran-pikiran gelap, dan di sini ada simbol wanita. Pikiran-pikiran gelap terhadap seorang wanita, atau juga rencana-rencana yang kurang bagus terhadap seorang wanita. Apakah ada kesepakatan kamu dengan seorang pembisik tersebut? Ada simbol marriage. Ya, ada kesepakatan antara pembisik dengan dia. Ya, ada kesepakatan, makanya di sini ada simbol pernikahan. Nah, simbol pernikahan itu bisa diartikan adanya hubungan. Tuh. Jadi orang ini dengan orang pembisik itu ada hubungan, ada kesepakatan. Kesepakatan untuk apa? Imprisonment ya, yang dilambangkan adanya seseorang masuk penjara. Nah, seseorang masuk penjara ini bisa diartikan adanya seseorang yang menjadi targetnya. Nah, saat ini kan sudah ketok palu persidangan ini. Jadi, mungkin ada dugaan-dugaan kayak apa ya, memang ada perencanaan-perencanaan yang sudah disetting jauh-jauh hari untuk itu. Karena di sini loh ya, ada bisikan-bisikan untuk tinggal bersama sebagai keluarga. Karena ada pikiran-pikiran gelap atau rencana-rencana nggak bagus pada seseorang. Dan mereka memang ada sebuah kerjasama untuk menjebloskan seseorang ke dalam jurang penderitaan ini. Jadi kayak sinetron jadinya ya teman-teman, kayak sinetron ini. Dan dia
meninggalkan Indonesia juga atas suruhan seseorang. Karena dari dialah jadi kunci pembuka atas kasus ini. Dan juga ada miracle, ada keajaiban di sini terhadap dia, yang artinya ada sesuatu yang menguntungkan buat dia ketika dia pindah ke luar negeri. Dari tebaran beberapa kartu ini saya bisa menceritakan, tapi ini masih prediksi ya. Prediksi belum tentu 100% benar. Kadang ada nyerempet-nyerempetnya sedikit dan lain sebagainya. Karena saya juga manusia biasa. Hanya saja di beberapa prediksi saya memang ada yang bermain belakang, juga ada yang bermain cuan di dalam kasus ini. Dan adanya inisial NS, kenapa pada akhirnya dia membatalkan sebagai saksi, memang ada yang menyuruh. Dan dia juga mendapatkan sesuatu. Karena dia adalah saksi kunci terhadap kasusnya mereka. Dan NS ini tinggal di rumahnya itu pun juga atas izin, juga atas kayak hasutan atau rayuan seseorang. Nah ini untuk tinggal di rumahnya. Karena apa? Karena memang ada pikiran-pikiran untuk sesuatu hal. Dan mereka sudah menjalin sebuah kedekatan yang artinya sudah ada kerjasama untuk bisa menjatuhkan seseorang ini. Jadi ya ini sepertinya kayak sinetron. Kita lihat saja endingnya nanti seperti apa. Terutama terkait dari para hakim yang diduga sudah melanggar kode etik. Karena yang berbicara para hakim melanggar kode etik tidak 1-2 orang, tapi beberapa praktisi hukum sudah mengatakan seperti itu. Dan memang baru kali ini saya mengetahui adanya sidang perceraian yang sampai dipublikasikan seperti itu, sampai menyudutkan seseorang dan lain sebagainya. Jadi kayaknya memang ada keberpihakan di dalam pengadilan perceraian tersebut.